Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, pemirsa Matra TV, pemirsa TV Masumi, dan seluruh jejaring TV Masumi yang ada dari Sabang sampai Merauke, maupun sahabat dan kawan-kawan diaspora yang mengikuti siaran kita ini secara langsung. Marilah pada kesempatan ini, pertama-tama tentunya kita menyanjungkan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara Milad Partai Masumi yang ke-80 tahun pada hari ini. Juga tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kita kepada suri toladan kita, kepada Nabi kita, kepada panutan kita, tempat kita mencontoh dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, dan insya Allah dalam berbangsa dan bernegara. Dan kita juga berharap insya Allah kita semua dan keluarga besar Partai Masumi menjadi pengikut setia beliau, dan insya Allah nanti di Yaumil Masyar kita dimudahkan hisabnya, dan kita dikumpulkan bersama para nabi, para sahabat Rasul, ya kan, dan para pejuang-pejuang Islam, dan akhirnya kita bersama nanti bertemu di tempat yang paling kekal dan abadi, jannahnya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih wabil khusus ini kepada panitia milad yang telah menyiapkan acara ini beberapa waktu yang lalu. Setelah kita putuskan berdasarkan mekanisme organisasi kita putuskan, kita tunjuk panitia telah melaksanakan berbagai macam kegiatan tadi sebagaimana telah dilaporkan oleh ketua panitia. Ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Serial diskusi sudah kita lakukan, ya kan? Ada dua sebenarnya lagi pada waktu bersamaan ini kita ingin melaksanakan juga bagaimana pandangan generasi Z atau generasi milenial terhadap Partai Masumi ini, Bang. Jangan kita nanti menganggap bahwa kita ribuan besar, tapi dalam pandangan anak-anak muda, anak-anak kita generasi Z, mereka tidak memahami. Tapi karena satu lain hal, untuk menghubungi betul penceramah atau narasumber dari generasi Z ini memang kita mengalami kesulitan yang luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang kita juga bidik, ya kan? Ini luar biasa, saya tidak ingin sebut namanya, tapi susahnya sudah masuk dalam kategori komersialisasi. Itu sangat kita prihatinkan dengan generasi muda itu, padahal dia cukup figur, tapi dia dibuat oleh manajemennya, ya setiap dia mau tampil harus berbayar. Nah itu juga menurut saya membuat dia agak redup di media, padahal dia adalah tokoh yang kita harapkan anak muda itu. Tentunya kepada panitia yang belum menyelesaikan programnya, ya harus tetap dilaksanakan Pak Nur. Ini kena Pak Nur nih ketua panitia yang hobinya main tenis meja, karena dia tidak mau dikatakan ustadz, ada orang Masumi yang petenis meja, maka olahraga yang disuguhkan hanya tenis meja seperti itu. Insya Allah nanti akan dilaksanakan kejuaraan tenis meja bekerja sama tentu dengan berbagai pihak, nanti double di Tangerang. Insya Allah di Tangerang, dan diam-diam Pak Nur juga menyusupkan juga, diam-diam menyusupkan untuk di Bekasi. Nah untuk yang di Bekasi ini perlu kita diskusikan lebih matang dan lagi seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita selesai. Yang kedua adalah yang belum juga terlaksana itu adalah lomba hashtag. Ini yang akan kita buat, lomba hashtag khusus untuk generasi muda dan milenial, bagaimana dia membuat hashtag tentang Masumi ini. Karena media sekarang mengalami revolusi yang luar biasa, dari media yang umum analog
menjadi dunia yang digital. Saya kira tetap dilaksanakan ya Pak Nur, nanti kita bisa berkoordinasi dengan Pak Sekjen, saya sudah minta Pak Sekjen dan kepada Bendahara, Pak Bendahara belum datang dan Wakil Bendahara untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Saudara-saudara, sebelum saya memulaikan beberapa hal pokok, tentu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih abang kita, senior kita, Profesor Musni Umar. Beliau ini adalah anak ideologis dan anak biologisnya Mas Umi. Nah, ya, kan belum tercatat saja menjadi pengurus Dewan Pakar. Nanti urusannya Pak Ustadz Murjokola yang menarik beliau untuk bersama-sama dengan Pak Dewan Pakar kita, Pak TB Masa, untuk menarik Pak Musni Umar untuk bersama-sama dengan Dewan Pakar. Karena dia sudah menjadi dosen tetap Sekolah Politik Masumi, walaupun honornya kita berikan nanti doanya dia. Ini dosen yang luar biasa di Masumi. Terima kasih Bang ya, tetap membersamai kami, tetap membersamai siswa-siswa dari Sekolah Politik Masumi. Saya bersyukur pada kali ini cukup lengkap nih pengurus. Saya ingin menyapa betul dari Dewan Pakar. Alhamdulillah hadir Ketua Dewan Pakar Associate Profesor Dr. TB Masa. Beliau ini yang memberikan jalan, memberikan laluan kalau bahasa Melayu, sehingga Sekolah Politik Masumi itu bisa berjalan bekerja sama dengan yang namanya Universitas Nasional. Insya Allah kader-kader Masumi nanti itu mempunyai kualifikasi yang memenuhi standar, bahkan di atas rata-rata seperti itu. Karena telah melalui pendidikan Sekolah Politik Masumi maupun nanti politikan kader inti Partai Masumi. Terima kasih ya telah hadir Pak TB Masa, dengan tadi ada Pak Almizan hadir, tadi Pak Almizan sebagai anggota Dewan Pakar ada, dan Dewan Pakar kita ini banyak profesor-profesornya semua, banyak sekali ya kan, cuman belum dioptimalkan dan belum dimaksimalkan. Nanti kepada Pak TB Masa mohon untuk dimaksimalkan dan dioptimalkan. Hadir bersama kita pada hari ini Wakil Ketua Umum Pak Almizan, ada di sudut sana itu ya kan. Beliau ini adalah dari Kementerian Keuangan, mungkin berbeda dengan Ibu Sri Ilmiani, mungkin mazhabnya sama dengan Pak Burbaya kali sekarang ini. Hadir juga pada kesempatan ini Sekretaris Majelis Syuro, ini Bang Abbas Toha. Beliau ini kalau dari teriakannya kayak umur 17 tahun. Kalau dia udah takbir mengalai kita semua seperti itu. Begitu bersemangat, terus mempersamai kita walaupun umurnya masih muda, belum genap 80 tahun. Belum genap kan? Udah lebih. Masya Allah udah lebih 80 tahun nih. Tapi kayaknya umurnya masih 60 tahun Bang Abbas ini. Juga hadir bersama kita adalah Majelis Syuro Ustadz Taufik Rahman. Beliau ini saudara-saudara, Bapak Ibu, adalah dalam keadaan tidak begitu sehat juga, tapi karena hari ini milad memaksakan diri, dan mudah-mudahan memaksakan diri bagian dari obat. Nah, ya kita doakan, karena setiap penyakit itu ada obat, dan yang menyembuhkan itu adalah yang maha kuasa. Karena ini jihad fisabilillah, mudah-mudahan setelah pulang dari milad Masumi ini semakin segar dan semakin kuat, kita doakan seperti itu. Ada lagi Majelis Syuro, siapa lagi? Berdua ya? Berdua aja. Nah, Ibu Atipa. Ibu Atipa ini juga anggota Majelis Syuro dan sekaligus Ketua Muslimat Masumi. Nah, seperti itu. Yang pada waktu itu dia menyatakan ingin mengantarkan juga Muslimat ini terbentuk. Setelah itu dia akan kembali kandangnya adalah Majelis Syuro. Akan menyerahkan kepada generasi-generasi muda perempuan. Ya sama-sama dengan kita ini. Kita ini udah umur 60 ke atas, seperti itu. Ibu Atipa, terima kasih. Profesor Atipa, ya kan. Hadir bersama kita, saya ingin mengabsen betul dari Wakil Ketua Umum pertama. Yang mengguiden kita ini adalah ideologi dan dakwah, yaitu Ustadz Alfian Tanjung. Yang kami duet kemarin di Purwakarta, masuk gelanggang, ya kan, kita tahu Purwakarta dan sekitarnya ini ex kombatan semua, tokoh-tokoh kelotok, ya kan,
Alhamdulillah setelah diskusi panjang, Allah membukakan pintu hatinya. Itu Purwakarta yang sekarang gini kita agak lemah, sekarang bersama-sama para kiai dan tokoh-tokoh tersebut. Dan insya Allah nanti Ibu Rizda segera nanti meng-SK-kan Purwakarta. Jadi beban meringankan beban Pak Murjoko. Ini kan deretan tugasnya Pak Murjoko. Pak Ustadz Alfian Tanjung. Yang kedua adalah Ustadz Anin Armas. Beliau ini bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Yang setiap hari mereweli kawan-kawan, terutama kawan-kawan di PIWI, di PD, harusnya sudah mulai mandiri untuk menyaring anggota. Kita sudah punya sistem IT kita yang dikepalai oleh Ustadz Abdur Haris seperti itu. Beliau ini juga kemarin baru melakukan kerja atau rapat kerja dan minta kepada saya, Pak Ketum kami mau rapat kerja di Puncak. Ya silakan seperti itu. 2 hari di Puncak dengan memakai baju kaos Sipolo. Sipolo ini usulnya Pak Heri. Kalau singkatan kayak polisi dia, banyak singkatan-singkatan seperti itu. Yang kedua adalah wakil ketua umum bidang administrasi kepengurusan. Nah ini ibu kita, Ibu Rizda. Ini berarti sudah 3 wakil ketua ya. 1 Pak Alfian Tanjung, kedua Ustadz Anin, yang ketiga adalah Ibu Rizda. Beliau adalah salah satu perempuan yang duduk di jajaran Politbirunya Masumi seperti itu. Wakil ketua umum. Jadi Partai Masumi juga memberikan tempat yang terhormat kepada para perempuan. Perempuan bukan pelengkap penderita, tapi perempuan adalah bagian bersama-sama kita memperjuangkan Partai Masumi ini. Terus setelah itu adalah Pak Ahmad Heri. Pak Ahmad Heri yang tadi ada sambutannya. Saya nggak tahu kapan dia membuatnya, ya kan, atau membuat sendiri kirim ke Arek atau Arek, karena belum dimuat semua wakil ketua umum, harusnya dimuat semua wakil-wakil ketua umum seperti itu. Silakan Pak Heri berdiri. Ini Pak Heri. Pak Heri ini bidang pemilu, tapi kita berharap konsolidasinya Pak Heri harus seluruh Indonesia. Jangan hanya Jawa Barat dan khususnya Cianjur atau Tasik, jangan seperti itu. Khususnya konsolidasinya seluruh Indonesia Pak Heri. Jadi tidak boleh fokus di satu tempat seperti itu. Yang berikutnya berarti sudah 4 wakil ketua. Pak Ahmad Murjoko. Beliau ini dosen, ya kan, yang juga direktur Sekolah Politik Masumi. Sebentar lagi akan dibuka ronde kedua ya. Sudah berapa orang mendaftar Pak? 25. Menurut Pak Tibi Masa itu masih rugi kalau 25. Minimal 25 lagi. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada anak-anaknya yang mau ikut Sekolah Politik Masumi. Itu nanti disetarakan dengan UNAS, ya kan, tinggal beberapa lagi. Bisa S1, disetarakan bisa S2 dengan nanti matrikulasi. Kapan mulainya Pak Murjoko? Akhir Desember. Jadi kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau ikut Sekolah Politik Masumi, akhir Desember kita akan ronde kedua. Dan tentunya Pak Tibi Masa mungkin ada evaluasi dari yang pertama ke yang kedua. Pak Ahmad Murjoko. Pak Murjoko, setelah Pak Ahmad Murjoko ada Pak Abi. Ini beliau ini bidang wakil ketua umum bidang UMKM. Beliau ini hari ini BUMN banyak dapat proyek makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Dan tadi sudah bisik-bisik ke saya, panas banget Pak Ketum ini ruangan. Ya memang panas sekarang. Bagaimana Pak Abi supaya ini tidak panas? Nah nanti dia insya Allah dia akan menyumbangkan 3 kipas angin. Pak Asi nanti berhubungan dengan Ibu Nora atau bagian kebendaharaan kita. Ya Pak Abi. Ya. Kemarin di Palembang jadi dengan pesantren yang besar itu. Oke. Beliau kalau ada Bapak Ibu punya pondok pesantren yang mau mendapat fasilitas MBG, hubungi beliau seperti itu. Dan insya Allah melalui beliau aman, amanah, dan tepat sasaran dan tepat dibayarnya. Ya, tidak mengalami pelunasan pembayarannya. Pak Abi ini. Dan kita berharap juga Pak Abi setelah banyak MBG ini membantu Pak Adnin dan membantu Ibu Rizda dalam rangka strukturisasi organisasi kita maupun keanggotaan. Yang berikutnya adalah Pak Ahmad Sarbini. Bukan, satu lagi siapa?
Sawali, beliau Ahmad Tarbini, dipanggil Abi. Beliau ini sekaligus juga ketua alumni ITB garis lurus. Nah, masih ketua alumni. Karena ada pada waktu itu ketua alumni garis bengkok masuk penjara. Nah, ya kan? Kena ke bengkok dia masuk penjara seperti ini. Beliau adalah ketua alumni ITB yang garis lurus dan sekjennya saudara Hairul Anas Swaidi yang juga mempersamai kita seperti itu. Yang berikutnya adalah tadi tidak hadir Pak Sawali, Pak Ade. Pak Ade ini naturalisasi kalau pemain bola. Nah, Pak Ade ini kita tarik, ya kan, sempat diprotes oleh Ketua Wilayah Jawa Barat, Pak Rudi. Pak Ketum, kalau semuanya ditarik ke DPP, bagaimana kami bekerja? Saya ini adalah instruksi, ini adalah perintah. Jadi Pak Ade apapun makan kami tarik, kena mengurus yang namanya IT, nanti kerjasama dengan beliau. Hari ini sudah jalan IT kita kan. Tadi kita ditayangkan anggota kita itu 186.000. Bagaimana mengkonversi anggota kita 186.000 itu untuk menjadi persyaratan berikutnya. Itu tugasnya Pak Ade lah seperti itu. Kita 186 dalam waktu yang pendek. Apalagi sekarang masih dalam waktu yang cukup panjang. Insya Allah Pak Ade ya, memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai partai politik peserta pemilu. Terima kasih Kang Ade. Beliau khusus dari Jawa Barat. Kadang-kadang kalau rapat minta izin karena masih di Jawa Barat. Naik US lebih enak, lebih cepat, tapi bayangkan naiknya itu bahwa penderitaan rakyat dari Sabang sampai Merauke itu. Karena saya kemarin naik US juga, nikmat, tapi bayangkan penderitaan rakyat itu Sabang sampai Merauke, tanggung jawabnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bang Musli Umar tadi. Yang berikutnya Wakil Ketua Umum, nah ini yang baru ini. Yaitu Pak Dr. Ligisan Tafsir, Sam Tafsir. Beliau ini berasal dari Sumatera Utara, ya kan, membidangi setelah kita diskusi panjang. Bahkan jauh sebelumnya saya sudah meminta beliau ini untuk masuk pengurusan Masumi setahun yang lalu, setelah kita sibuk-sibuk urusan Pilpres. Karena di Pilpres beliau ini begitu aktif, ya kan, menggawangi salah satu relawannya Anies Rashid Baswedan, yaitu Indonesia Gemilang. Dengan laskarnya lah, Indonesia Gemilang itu hampir terbentuk di seluruh Indonesia. Saya ajak, Ustadz Anin ajak, belum terbuka hatinya pada waktu itu, ya kan, masih belum terbuka hatinya. Tapi sekonyong-konyong beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu dia datang ke saya, Pak Ketum, udah saatnya saya berpartai dan pilihan partai saya Partai Masumi. Ya. Kita berikan apresiasi. Karena bidangnya dua, beliau ini karena bersama-sama dengan Ari Ginanyar, ya kan, yang selalu ada pendidikan SQ, satu lagi political branding. Jadi kita tugaskan khusus beliau ini adalah menggawangi nanti kerjasama dengan Ibu Utari, karena hubungannya dekat, di Wakil Ketua Umum bidang political branding. Masumi ini harus branding kembali, betul ya Bang? Seperti itu. Nah, beliau oleh tugasnya kemarin saya tes, ini saya tes, dia nggak tahu. Saya serahkan kompartemen ini, silakan isi sendiri, orangnya cari sendiri, ada atau tidak. Oke, saya ingin menunjukkan punya hubungan relasi nggak. Alhamdulillah kemarin dia bawa pasukannya, yang kali ini ada hadir kan, ya, ada hadir beberapa orangnya seperti itu, ya kan. Ada ibu-ibu juga, ya kan, yang hadir dan telah banyak memberikan dukungan untuk pengurus khususnya kepada DKI dan Jawa Barat. Ini menambah tenaga kawan-kawan DKI Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu terima kasih, ya kan, yang wakil ketua umum. Nah, Ibu Utari, berarti banyak dong datang. Udah berapa? Udah 7 ya, 8. Ibu Utari, ini Ibu Utari ini adalah wartawan senior, ya kan, yang selalu ngomelin, ya kan, termasuk saya kadang-kadang diomelin seperti itu oleh Ibu Utari tentang bagaimana mengembangkan media. Beliau ini adalah humas kita. Ada lagi Wakil Ketua Umum bidang keperempuanan. Ibu Dona datang nggak? Nah, Ibu Dona, jangan mojok-mojok Bu. Sini Bu. Kita perempuan nggak boleh dipojokkan, ya kan? Sini Bu. Supaya Bang Abbas tenang hatinya, nggak noleh-noleh ke kanan terus seperti itu. Oke, sini Bu. Oke.
Nah ini Ibu Nora. Jadi wakil ketua umum hanya 2 yang tidak hadir. Satu Ipan Prestia izin karena hari ini ada acara di Sahid, acara Syarikat Islam. Yang kedua Swali. Wah, hukum ya 3 orang. Bapak Ibu Saudara wakil ketua umum, pakar dan lain sebagainya. Kenapa saya sebut ini? Besok wajib hadir lagi karena besok kita rapat kerja untuk memproyeksikan kerja kita setahun yang akan datang. Wakil sekjen banyak hadir, ketua-ketua bidang banyak hadir. Kalau saya sebutkan satu persatu bubar acara ini. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, rasa sayang saya kepada seluruh pengurus, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ada juga sekretaris muslimat ini, jangan kalau nggak disebut nanti bahaya juga nih. Ibu Ditri, Bu Ditri, sekretaris muslimat, yang kemarin sibuk dia mencari, ya kan, mencari buku tentang muslimat Masumi. Kalau seperti itu. Ada wakil bendahara, ada Ibu Nora. Kalau nggak disebut ini urusan dalam nih, ordal. Ordal. Ada Ibu Nora nggak ada? Di tengah-tengah kita ada ibu kita ini, mudah-mudahan beliau ini adalah orang ordalnya, orang dekatnya atau besannya Pak Safri Samsudin, yaitu Ibu Nini. Beliau ini suaminya dulu Letnan Jenderal, ya kan? Silakan Ibu, saya cerita Masumi, dia tertarik, mudah-mudahan nanti Ibu Nini dan keluarga besarnya bersama-sama masuk Partai Masumi. Dan dia sudah menjanjikan, ini Bu, janji sama saya pada waktu itu, untuk kalau kita mau raker menyeberang pulau di Kepulauan Seribu, beliau punya tempat. Bisa kita ya Bu ya? Boleh, itu bisa, untuk tempatnya bagus. Sekalian kita memang untuk raker berikutnya, Pak Sekjen, coba dikomunikasikan dengan Ibu Nini supaya kita bisa raker di tempatnya Ibu Nini yang ada di Kepulauan apa Bu namanya Bu? Pulau Macan di Kepulauan Seribu. Beliau juga yang menyumbangkan tumpeng ini. Dan beliau juga rajin, nah ini saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang masih alpa, tangannya di handphonenya setiap Jumat. Apa setiap Jumat? Gerakan 10.000 Masumi. Yang masih lupa-lupa kan saya share terus setiap hari. Kebetulan beliau rajin setiap Jumat menyumbang 10.000 bersama rekannya Ibu Parida. Ibu Parida ini orang Aceh, kawannya saudaranya Pak Ustadz Anin yang sama-sama dari Aceh, seperti itu. Ibu terima kasih Ibu Parida. Ya, beliau juga 10.000 terus, dan tidak hanya berhenti di beliau, dia juga men-share kepada seluruh sanak tolannya, saudaranya men-share, dan saya cek memang lumayan banyak sumbangan-sumbangan dari apa yang di-share oleh ibu yang namanya Parida. Umurnya sekarang udah lanjut usia. Jadi kalau kita tidak men-share, umur kita masih muda, malu kita seperti kalah dengan ibu-ibu seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati, hari ini tepat usia kita 80 tahun. Saya ada 2 hal yang ingin saya samakan. Pertama adalah kilas balik. Tadi sudah sebagaimana dikemukakan oleh Bang Abbas, Partai Masumi ini tidak bisa dipisahkan dengan Islam di Indonesia. Jadi bagaikan 2 sisi mata uang. Kalau kita bicara Islam di Indonesia, maka tidak mungkin kita melepaskan pembicaraan kita tentang yang namanya entitas politik Partai Masumi. Kenapa? Karena ini adalah kesepakatan para ulama kita, para tokoh-tokoh ormas kita di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November, hari ini 7 berarti 80 tahun yang lalu, mereka datang berbondong-bondong ke Yogyakarta, tidak dibiayai, tidak minta biayai, dengan ada yang semua yang daya upaya yang pada mereka, mereka berbondong-bondong ke Yogyakarta untuk ikut Kongres Umat Islam. Satu tekad mereka di Yogyakarta itu untuk melahirkan gerakan politik yang namanya Partai Politik Masumi, sebagai satu-satunya instrumen politik, alat politik umat Islam di Indonesia. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah sebagaimana ditayangkan tadi bersepakat bulat bahwa tanggal 7 November
bahwa wadah perjuangannya itu diberi nama Masumi. Partai Masumi, bukan disingkat Masumi sebagai nama seperti itu. Saudara-saudara, tidak ada satupun orang membantah, baik kawan Partai Masumi maupun lawan Partai Masumi, kontribusi Partai Masumi terhadap perjalanan sejarah bangsa Republik Indonesia. Ini nggak mungkin ada satupun yang bisa membantah. Terlalu banyak jasa Partai Masumi ini. Oleh karena itu kita hari ini, ya kan, tokoh Masumi yang sudah mendapat gelar pahlawan nasional, kalau tidak salah sudah mencapai 9 orang, kita akan dorong terus seluruh tokoh-tokoh Masumi karena keterlibatan mereka terhadap baik proklamasi maupun mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tokoh-tokoh daerah yang menjadi tokoh nasional juga cukup banyak. Itulah yang setiap hari saya share kepada Bapak Ibu melalui TikTok, ya kan, mengenalkan tokoh-tokoh Partai Masumi. Tapi sayangnya belum banyak yang ikut terlibat menyiarkan dan menyebarkan. Harusnya setiap kali konten tentang Masumi itu minimal itu 10.000. Karena kita punya jejaring kita yang luar biasa di seluruh Indonesia. Nah, kita akan dorong juga tokoh-tokoh kita. Kayak Kiai Rusad Nurdin, itu tokoh. Dia belum jadi pahlawan. Kiai yang ada di Bekasi, ya kan, kayak Nur Ali, ini pejuang, ya kan, harus kita dukung, harus kita minta melalui pemerintah Bekasi mengusulkan dia untuk menjadi pahlawan nasional. Mereka tidak mau mungkin, tapi adalah kewajiban kita sebagai anak ideologis, sebagai anak biologis Masumi, memperjuangkan mereka menjadi pahlawan nasional. Jadi tugasnya Pak Ahmad Murjoko sebagai Wakil Ketua Tamadun menginventarisasi dan kita melakukan pendekatan kepada daerah-daerah itu untuk mengusulkan tokoh-tokoh Masumi itu menjadi tokoh pahlawan nasional. Di Bogor ada yang namanya Kiai Soleh Iskandar, itu juga pejuang luar biasa. Di Sumatera Barat termasuk kakeknya Pak Abbas yang harus juga kita dukung. Jadi begitu banyak. Jadi saudara-saudara, kenapa Partai Masumi itu begitu luar biasa? Karena Masumi pada waktu itu baik secara kuantitas maupun secara kualitas memadai. Secara kualitas tidak ada satupun orang bisa menandingi cara berdialog, cara berdebat tokoh-tokoh Masumi. Banyak sekali, ada Pak Zainal Abidin Ahmad, ada Pak Muhammad Rum, banyak tokoh-tokoh itu. Ada 57 orang yang menjadi anggota parlemen, di antara 57 orang itu ada perempuannya. Jadi Bu Atipa ada perempuannya. Dan kita minta insya Allah nanti 2029 bisa-bisa 30% yang masuk ke anggota parlemen itu perempuannya Masumi. Dan perempuan Masumi itu adalah perempuan yang bukan komplementer, pelengkap penderita, hanya memenuhi syarat 30%. Tidak, Partai Masumi tidak boleh hanya sekedar melengkapi 30%, tapi yang kita kirim betul-betul yang berkualitas. Perempuan Masumi yang berkualitas. Untuk berkualitas maka harus ada syaratnya. Satu di antara syaratnya harus ikut sekolah politik Masumi, harus ikut kader inti Masumi dan lain sebagainya. Nah saudara, jadi 57 itu ada perempuannya, ada 3 atau 4 perempuan yang luar biasa yang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku semua, itu peristiwa masa lalu. Hari ini kita harus jujur, karena ini 80 tahun kita mengevaluasi kita. Keberadaan kita ini mulai kita rebound kembali, ya kan, lebih kurang hampir 5 tahun. Karena kita 2022 kita mendapatkan SK, ya kan. Kita bersyukur, ya kan, ada hikmah di baliknya, kita tidak ikut menjadi peserta pemilu, ya kan. Tapi kalau kita ikut mungkin kita babak belur juga karena kita tidak siap untuk mengikuti pemilu pada waktu itu. Allah itu tahu apa yang ada pada diri kita, makanya kita harus syukuri betul. La in syakartum la azidanakum. Jadi kita betul-betul pandai harus bersyukur. Nah saudara-saudaraku, 80 tahun ini betul-betul harus kita syukuri betul bagaimana kita mempersiapkan partai ini menjadi partai yang sebagaimana diharapkan. Hari ini Islam itu menjadi jawaban. Di tengah-tengah ideologi dunia yang sudah hampir rapuh di mana-mana. Hari ini tadi sudah dikemukakan oleh Bang Musni Umar, 4 November yang lalu
seorang muslim umurnya masih di bawah 40 tahun, ya seperti itu, memenangkan pertarungan politik, pertarungan demokrasi, elektoral di New York, tempatnya pluralisme yang tinggi, Islamnya minoritas di sana, tapi tokoh Islam ini menang di tempat yang prioritas itu. Saya kira itu yang patut. Kalau menang di internal kita, hal yang biasa. Tapi ini menang di tengah-tengah bukan komunitas Islam. Itulah yang tadi yang disebut Zoran Mamdani. Dia menang, sudah dinyatakan menang, dan ucapan pidato yang pertama sekali itu membuat viral sedunia. Tokoh muda, dari yang kecil. Apakah Zoran Mamdani didukung oleh para oligarki? Apakah dia didukung oleh pemilik modal yang ada di Amerika dan khususnya New York? Tidak. Justru Zoran Mamdani ini melawan yang namanya kekuasaan oligarki, kekuasaan pemilik modal, para korporasi-korporasi besar yang ada di New York. Bagaimana cara dia melawan? Dia mengumpul kelompok-kelompok yang terpinggirkan, buruh dan lain sebagainya. Mengikuti jejak Obama yang di Amerika itu terkenal dengan $1. Itulah makanya kenapa kita harus sungguh-sungguh gerakan 10.000 Partai Masyumi itu. Karena Amerika saja, Zoran Mamdani mengumpulkan biaya kampanye, biaya politiknya itu mengumpulkan dari jumlah banyak orang, yaitu setiap orang menyumbangkan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk kemenangan Zoran Mamdani itu adalah $1 seperti itu. Jadi dia tidak punya keterikatan dengan para konglomerat oligarki yang bercokol ratusan tahun di New York itu. Itu di belahan Amerika. Di belahan Afrika muncul, saudara-saudara harus tahu juga, yang namanya Ibrahim Traoré. Ini tokoh muda di Afrika Tengah yang menjadi sorotan dunia. Dia seorang muslim. Artinya apa yang ingin saya sebutkan itu, ini kebangkitan Islam dan kebangkitan tokoh-tokoh muda Islam. Kita berharap Masyumi juga bisa melahirkan itu. Oleh karena itu berulang kali saya menyatakan, ayo yang punya anak, ya kan, yang punya anak, Pak Marjoko punya anak masih muda, Pak Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Ligistan, Ustadz Tibi Masa, Ustadz Adnin, saya, kita semua, mari kita ajak, dorong anak-anak kita untuk berpolitik mulai saat ini, untuk kita tampilkan. Insya Allah nanti 2029, Bang Abbas, caleg kita itu diwarnai oleh anak-anak muda. Kita ini yang tua-tua ini hanya sebagai pendorong saja. Tapi Ustadz Alfian Tanjung dan Ustadz Murjoko masih muda, bolehlah seperti itu. Boleh untuk tampil seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan ragu. Ustadz Anin sering menyatakan bahwa Islam menang. Itu dibuktikan. Pas yang selama ini partai kecil, hari ini memenangkan pemilu. Oleh karena itu kesungguhan kita. Nah Bapak Ibu, itu kilas sejarah hari ini saya ingin serius betul. Saya buat tadi malam ya, setengah-setengah ngantuk beberapa tulisan. Sayang kalau tidak saya bacakan. Bangkitlah Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro, dan kita doakan insya Allah Bang Abdullah Mahwa segera dengan doa kita segera sembuh dan bisa bersama-sama kita lagi. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah yang mengikuti, maupun Dewan Pimpinan Daerah dan sampai ke seluruh jajaran kita. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat-sahabat, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir nanti. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Partai Politik Islam Masyumi adalah partai politik berdasarkan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan hambanya. Islam telah diterjemahkan dalam bentuk pemahaman dan pengamalan yang berkembang terus-menerus sepanjang sejarah. Dalam proses sejarah yang panjang itu, seringkali Islam yang ada di tangan umatnya telah kehilangan spirit perjuangan dalam bidang politik. Sejarah telah membuktikan bahwa pada kurun tertentu politik Islam mengalami kemunduran yang luar biasa, sama seperti saat ini. Hari ini Partai Islam
yang ada di parlemen hanya tinggal satu, Partai Keadilan Sejahtera. P3 menyusul PBB yang sudah lebih dahulu out dari parlemen. Saudara, ini keprihatinan kita. Tidak pernah ada di dunia ini masyarakat yang namanya mayoritas itu terlempar dalam arena politik. Itu tidak pernah ada. Bisa teliti saja secara sosiologis. Masyarakat mayoritas itu selalu yang mendominasi politik yang ada. Tanya nanti ke Pak Tibi Masa itu. Di mana-mana seperti itu. Tapi di Indonesia hari ini Islam dan partai Islam terpinggirkan. Apa akibatnya Islam terpinggirkan? Akibatnya tidak membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi bangsa kita ini sendiri. Karena ajaran Islam itulah yang mampu menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Bukan hanya kecapan kita, tapi sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh kita yang lalu. Dan perpecahan karena munculnya beberapa faktor seperti intervensi kekuasaan. Saya sudah mendapat informasi ini, nggak apa-apa kita buka saja. Partai yang hanya boleh di parlemen tinggal satu, PKS, dan dia gelasnya sudah diukur. Kalau satu gelas, kalau lebih tumpah dia, ya kan? Nanti pada waktunya dia juga akan dikempeskan seperti itu. Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama betul untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi ini. Dalam keadaan politik Islam yang belakang mengalami kemunduran dan perpecahan, maka refleksi perjuangan politik para pendahulu menjadi sangat penting. Nggak banyak ini, hanya 30 halaman. Nanti saya baca, enggak, di beberapa halaman. Masyumi membawa konsep kebangkitan sebagai ingatan kita dan harapan untuk mengembalikan kejayaan politik Islam. Kebangkitan atau kita namakan reborn, karena kebangkit itu reborn, yang menjadi semangat bagi Masyumi adalah kebangkitan yang Islami. Bukan hanya kebangkitan-kebangkitan saja, tapi kebangkitan yang Islami yang sesuai dengan fungsi syariat Islam sebagai rahmat yang universal. Masyumi berkeyakinan bahwa Islam yang sesungguhnya adalah agama yang mendorong kebangkitan dan karena itu harus menjadi kekuatan aktual. Jadi sekali lagi saya menyatakan kekuatan politik Islam harus menjadi kekuatan yang real dan kekuatan aktual. Menggerakkan umat untuk memberi kesaksian atas keunggulan partai politik Islam. Jadi kita harus memberikan kesaksian bahwa partai politik Islam itu unggul. Itulah untuk menjawab apa yang sering disebutkan oleh Ustadz Adnin, kuntum khairu ummah. Bagaimana kita menyatakan kita kuntum khairu umat kalau di bidang politik kita terpinggirkan? Dua tempat selalu saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara semua, dua tempat yang menentukan hidup dan kehidupan kita. Satu tempatnya Senayan, satu tempatnya Istana. Dua tempat itulah yang menentukan hidup kita. Kalau di dua tempat itu Masyumi alfa, Masyumi absen, maka kita tidak tahu menentukan nasib kita. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Bang Masni Umar tadi, Masyumi harus berebut di dua tempat itu. Di Senayan kita harus rebut, kita isi, tidak hanya sekedar sebagai anggota DPR seperti sekarang ini, tapi betul-betul membawa makna, membawa martabat, membawa harkat, memperjuangkan, dan begitu juga di Istana. Insya Allah pada waktunya Istana dan Senayan diwarnai oleh nilai-nilai Masyumi dan tokoh-tokoh Masyumi seperti itu. Pemahaman dan pengamalan politik Islam yang sebenarnya tidaklah berimplikasi hanya pada Partai Masyumi dalam mengembangkan organisasi dan keanggotaan yang direwelkan Ibu Rizda dan Ustadz Adnin ini, melainkan juga pada umat Islam dan masyarakat Indonesia. Kebangkitan Masyumi harus bermakna bagi kemajuan bangsa dan seluruh umat Islam sebagai perwujudan cita-cita Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kebangkitan Masyumi dia inheren dengan kebangkitan Islam dan kebangkitan dalam rangka menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan menjadikan Islam sebagai solusi berbangsa dan bernegara ini. Kebangkitan Masyumi telah menjadi ruh sejak Partai Masyumi didirikan oleh para ulama dan cendekiawan Islam pada tanggal 7 dan 8 November di Muktamar Umat Islam atau Kongres Umat Islam di Gedung Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kesungguhan Masyumi untuk bangkit adalah diperlihatkan oleh semangat para anak cucu Masyumi kita-kita ini dengan melakukan konsolidasi politik. Masyumi adalah gerakan politik umat Islam yang membawa misi Islam. Apabila dipahami dan diamalkan dengan benar, Islam akan melahirkan umat yang unggul dan peradaban yang maju.
Tadi saya kemukakan, kuntum khairu umat. Islam berasal dari kata agar kata yang mengandung makna bangkit dan maju dan keselamatan. Sehingga Islam adalah sesungguhnya agama yang mempertinggi derajat dan memajukan kehidupan manusia serta memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan kemerosotan akhlak. Konsep politik Islam Masumi meniscayakan adanya gerakan dakwah dan pembaharuan politik dalam menjalankan ajaran agama dan menegakkan syariat Islam. Bagi Masumi, umat Islam harus menjawab dinamika dan tantangan baru yang belum pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Ini tugasnya Ustadz Ligisan ini. Dan tentunya kita semua. Pembaharuan politik berfungsi memberikan penyelesaian persoalan dan melahirkan gagasan-gagasan baru yang memajukan kehidupan umat, bangsa, dan negara. Dalam menghadapi tantangan dan dinamika politik, aneka sikap telah ditunjukkan oleh umat Islam, baik pendahulu maupun sekarang. Sebagian menunjukkan sikap terbuka terhadap perkembangan dinamika politik tersebut dan meyakini perlu melakukan pembaruan gerakan agar tetap mampu menjawab tantangan dan perkembangan politik tanpa merubah prinsip-prinsip pokok perjuangan kita. Jadi prinsip pokok perjuangan kita tidak boleh berubah 1 inci pun, tapi dalam melaksanakan prinsip-prinsip pokok itu dibutuhkan fleksibilitas, menyesuaikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, sekali lagi yang berubah itu adalah taktis, strategis, tidak pernah berubah. Pokok perjuangan kita tidak pernah berubah dari sejak didirikan sampai saat ini. Tapi dalam rangka untuk memperjuangkan itu membutuhkan fleksibilitas itu. Dengan kebangkitan Masumi perlu upaya untuk merangkul sikap politik umat Islam Indonesia yang kadang membelenggu pergerakan politik umat. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha dan proses untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya memahami politik Islam sebagai cara untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, bangsa, dan negara. Jadi umat, bangsa, dan negara ada tarikan, satu napas tarikan, tidak bisa kita pisahkan. Tarikan Masumi ini umat, bangsa, dan negara. Jadi itu bagian yang built-in dalam tubuh kita seperti itu. Dikit lagi, nggak banyak. Dalam setiap zaman selalu ada kelompok yang menyerukan perbaikan atau pembaharuan. Dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam bidang politik, Masumi harus hadir menjalankan misi tersebut. Dan menjalankan misi tersebut, Masumi menempatkan Islam sebagai pedoman, Islam sebagai kompas, Islam sebagai pokok, Islam sebagai kiblat, spirit, dan lain sebagainya. Maka momentum tanggal 7 November 2025 ini, kita jadikan momentum refleksi pergerakan Masumi setelah kebangkitannya. Karena itu kita perlu merefleksikan dalam pandangan saya. Mungkin yang lain bisa menambah atau malah mengurangi. Ada 3 hal pokok. Yang pertama, untuk membangkitkan politik Islam. Partai politik Islam semakin hari semakin meredup dari pemilu ke pemilu. Sebagaimana saya kemukakan. Nanti Pak Heri tolong datanya akurat. Yang katanya kita punya 15 daerah itu apakah masih valid atau tidak. 15 daerah yang katakan itu basis sama Masumi, jangan-jangan kita hanya berasumsi, bernostalgia. Betulkah 15 daerah, 15 provinsi itu masih valid memberikan dukungan menjadi dapur, menjadi daerahnya Masumi? Itu perlu memang bagiannya Pak Heri mengkaji ini secara komprehensif dan secara teliti. Masumi bangkit bukan untuk menjadi saingan politik bagi partai-partai Islam. Seringkali saya mengungkapkan, kita bangkit bukan menjadi pesaing, kita bangkit bukan menjadi, tapi kita melengkapi partai-partai Islam yang ada. Saya masih bersemangat betul dengan Pak Tibi Masa, pertemuan di Bogor, kita ingin mendorong. Memang idealnya partai Islam itu hanya satu, itu ideal. Semua orang menginginkan itu, tapi realitasnya kayaknya mengalami kesulitan. Kita juga harus sabar dengan realitas itu. Banyak orang menyatakan kenapa tidak bersatu. Itu menjadi jawaban kita. Kita ingin bersatu. Tapi realitas hari ini belum memungkinkan. Kalau belum memungkinkan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bangun yang namanya konfederasi partai-partai Islam itu. Mari kita bersilaturahmi ke P3. Mari kita bersilaturahmi ke PKS. Mari kita bersilaturahmi kepada Bulan Bintang. Kita ajak supaya seluruh partai Islam itu masuk parlemen. Sebagaimana tahun 55, sehingga dia menguasai parlemen. Tidak cukup Masumi menguasai parlemen, tidak cukup PKS, tidak cukup PBB, tidak cukup P3. Kita butuh Masumi, kita butuh PKS dan lain sebagainya. Oleh karena itu konfederasi itu adalah jawaban.
Langkah itu sudah kita jalankan. Langkah pertemuan sudah kita lalui. Pertemuan di Bogor, pertemuan kemarin dahulu oleh Partai Umat. Insya Allah nanti ini tuan rumahnya harusnya PKS. Setelah PKS adalah Masyumi menjadi tuan rumahnya. Kita dorong terus agar memang Partai Islam ini bisa bersatu, paling tidak dalam bentuk konfederasi. Banyak tantangan ke depan itu membutuhkan persatuan kita. Secara pribadi, keluarga besar Masyumi terpanggil untuk tampil di panggung politik setelah melihat semakin kecilnya suara politik Islam dalam setiap pemilu semakin menurun. Kita semua sudah mengetahui beberapa partai yang memiliki basis massa Islam mengalami penurunan yang signifikan dalam perolehan suara pemilu 2019 kemarin, 2024. Bahkan partai-partai sekuler mengungguli kita. Padahal dia partai sekuler, tidak punya pijakan dan arahan yang bersifat universal. Terima kasih. Dari Ibu. Oh, dari Ibu. Ibu mana nih? Oh ya, soalnya kalau dari Ibu lain kacau nanti. Harus belajar dengan ini Ustadz Samsudin. Kalau urut Ustadz Adnin lebih dahulu, Ustadz Alfian Tanjung. Kalau urut saya urutan terakhir aja ya. Kalau diizinkan. Secara pribadi saya melihat penurunan perolehan suara Partai Islam disebabkan oleh ketidakpastian Partai Islam itu sendiri dalam memperjuangkan aspirasi umat. Kenapa P3 ditinggal? Karena salahnya P3 sendiri meninggalkan basisnya. Mendukung orang yang tidak sehaluan dengan 6 prinsip pokok perjuangan P3. Bagaimana mungkin P3 bisa mendukung Ahok di DKI? Bagaimana mungkin bisa P3 mendukung yang namanya orang Nasrani di Sumatera Utara? Bagaimana P3 yang Partai Islam mendukung orang-orang di luar Islam itu? Ya pasti ditinggal oleh yang namanya basis utamanya. Oleh karena itu kalau Masyumi mau mengikuti jejak itu ditinggal umat, lakukan seperti itu. Tapi tentu kita bersepakat tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu contoh di depan kita. Masa kita harus meninggalkan masuk lagi ke lubang kuburan yang berkali-kali. Sebaliknya gelombang kebangkitan dan bersatu umat terus digalakkan. Saudara-saudara, banyak umat Islam sekarang yang non partai. Itu yang harus kita dekati. Saya berulang kali datang ke acara-acaranya Habib Rizik. Baik diminta sebagai narasumber maupun sebagai peserta saja. Saya sempatkan. Saya sudah berdiskusi juga dengan kawan-kawan HTI dan lain sebagainya. Yang selama ini menganggap pemilu itu atau demokrasi itu ada bukan jalannya Islam. Tapi tidak cukup saya. Ini mohon Pak TB Masa, mohon Majelis Syuro, Ustadz Alfian Tanjung, mari kita datangi ormas-ormas Islam itu seperti itu. Tidak mungkin mereka mau mempersamai kita kalau kita tidak rajin bersilaturahmi. Walaupun sesungguhnya bukan kewajiban kita. Kalau mau ideologis betul, kewajiban ormas Islam itu yang membesarkan kita. Kita ini ibarat saya selalu menyatakan bagaikan anak yatim piatu. Orang tua kita dulu punya ibu, punya bapak. Kita sekarang tidak punya ibu, tidak punya bapak. Oleh karena itu mari kita cari ibu kita. Ibu kita itu adalah ormas-ormas Islam. Bapak kita adalah intelektual-intelektual dan tokoh-tokoh Islam yang ada. Pilar yang menurut Pak Nasir itu 3 pilar. Masjid, pesantren, dan kampus harus kita serbu sebesar-besarnya. Yang kedua, ini sedikit lagi. Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan umat. Partai politik menjadi rumah besar umat Islam adalah Masyumi. Bukan kita menyatakan ini kita mereclaiming. Seperti itu. Partai ini merakum semua golongan Islam. Tidak terkecuali Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Sualsiyah dan lainnya. Oleh karena ini tugas beratnya Pak Taufik, Ustadz Taufik, Bang Abbas. Karena kita menampung segala macam golongan yang beraliran fikih yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya kira tidak wilayahnya Masyumi memperdebatkan fikih di partai Masyumi ini. Fikih kita ada fikih siasat. Nah, siapa yang menentukan? Saya minta betul Majelis Syuro beri kami guidance. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang strategis, hal-hal yang teknis, serahkan sepenuhnya kepada pengurus pusat. Seperti itu. Pembentukan wilayah, pembentukan daerah, biar kami yang melakukan.
Tugasnya Majelis Syuro saya berharap betul memberikan guidance strategis yang betul-betul untuk menarik umat dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap Majelis Syuro untuk segera lagi rebound. Kita mendorong bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ada punya kenalan para intelektual, para ulama untuk dikirimkan kepada Bang Abbas, dikirimkan kepada Ustadz Taufik untuk mengisi Majelis Syuro kita seperti itu. Kemarin Ustadz Legisan mau ditarik ke Majelis Syuro, bilang jangan, biar di PP saja, cari ustadz-ustadz yang lebih agak senior-senior seperti itu kan. Karena kalau ustadz senior kalau berdebat lebih redup dia. Kalau agak relatif umurnya lebih muda nanti perdebatannya lebih keras seperti itu. Jadi kita bantu Majelis Syuro kita. Satu lagi ya. Menjadi pemenang pemilu artinya Masyumi mampu membangun kesatuan politik Islam dengan dasar ideologi dan cita-cita perjuangan. Nah, ini tugasnya Ustadz Alfian Tanjung, bidang ideologi ini. Kemenangan itu tentu tidak terlepas dari kejelasan sikap dan ideologi politik kita. Jadi kalau sikap Masyumi ini abu-abu, tidak jelas ideologinya, ya sudah, mendingan kita bubarkan. Ya kan? Atau kalau kalian saudara-saudara masih tetap, ya saya mundur aja. Kalau sikap Masyumi ini tidak jelas ideologinya, kita buang-buang umur seperti itu. Di tengah politik yang pragmatis, melawan politik pragmatis, melawan politik transaksional itu tidak ada lain kecuali adalah sikap ideologi kita. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, camkan betul. Anda bergabung, kita bergabung bukan dalam kepentingan transaksional, tapi kita ingin melakukan politik yang beradab, politik yang beretika, politik yang bermoral, dan tujuan kita adalah menjadikan Indonesia ini baldatun, toibatun, warobun gopur. Insya Allah kalau Masyumi berkuasa. Yang ketiga dan yang terakhir, ini menjawab tantangan sekarang. Karena rebound artinya Masyumi harus meluruskan praktek-praktek politik hari ini, termasuk kereta api cepat. Kita tidak tahu apa makna yang disebutkan oleh Presiden Prabowo yang dia menyatakan berhenti perdebatan terhadap WUS seperti itu. Kita menyatakan Masyumi tidak berhenti. Setiap hari harus kita berdebatkan siapa yang harus bertanggung jawab pada WUS ini. Seperti itu. Karena itu menjadi beban, kita tidak adil, kita tidak zolim kalau dilakukan restrukturisasi 40 sampai 50 tahun yang akan datang. Artinya kita memberikan beban kepada anak cucu kita. Kita yang menikmati anak cucu kita, itu tidak adil bagi kita. Oleh karena itu dalam konteks yang namanya sekarang lagi ramai, Masyumi saya kira kita minta sebelum Pak Presiden menyatakan tanggung jawab terlebih dahulu dilakukan audit investigasi. Perlu kita minta betul kepada Presiden Prabowo untuk melakukan audit investigasi, memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit apakah betul dana yang sekian ratus triliun itu untuk digunakan pembangunan proyek kereta api cepat, atau ada sebagian dana masuk ke kantong-kantong pejabat kita itu. Banyak kegiatan-kegiatan politik yang selama ini yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini dalam konteks pembangunan infrastruktur, semuanya patut kita duga terjadi pembengkakan biaya yang luar biasa. Saya minta kepada LBH, kemarin saya ada ketua LBH, saya minta ketua LBH hari Senin besok harus segera Anda ke KPK mendukung laporannya Dr. Antoni Budiawan bahwa terjadi malpraktek, terjadi pemborosan, terjadi korupsi besar-besar dalam proyek ini namanya kereta api cepat. Kita nggak perlu data lagi, karena sudah ada kajian. Kita cukup LBH memberikan datang mendukung segera KPK untuk meningkatkan. Hari ini kan masih dalam konteks penyelidikan, untuk meningkatkan menjadi penyidikan. Saudara-saudara, juga tadi kita lihat beberapa orang yang ingin mengungkapkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran yang selama 10 tahun ini di bawah rejim Jokowi hilang. Hari ini anak bangsa itu dikriminalisasi gara-gara hanya menyebutkan, Pak Jokowi, Anda buktikan bahwa Anda itu berijazah. Dilaporkan sekarang hari ini Polda Metro Jaya telah menetapkan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita itu menjadi tersangka. Padahal mereka membuka kebenaran itu. Kalau memang Jokowi benar ijazahnya, dia cukup buktikan. Tidak bisa dibawa ke lembaga yang namanya lembaga hukum pidana seperti itu.
kita tidak tahu motif Polda Metro Jaya. Jangan-jangan Polda Metro Jaya masih menganggap presiden ini adalah Jokowi. Padahal hari ini presiden sudah berubah namanya Pak Prabowo Subianto. Saya yakin Pak Prabowo Subianto berpihak kepada khalayak banyak dan berpihak kepada masyarakat. Jadi saudara-saudara, untuk mencapai tahap akhir, ya kan, kondisi politik Indonesia mencapai tahap akhir hampir sempurna, politik pragmatis, politik transaksional, juga dalam konteks ketatanegaraan. Masumi menyerukan, nah ini Masumi ya, itu sesuai dengan platform kita. Kita meminta segera untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang disahkan pada tanggal 8 Agustus, dikuatkan pada tanggal 5 Juli Dekret Presiden 1959. Apa implikasinya? Implikasinya di situ ada dua hal. Yang pertama adalah presiden harus orang Indonesia asli. Kita kalau hasil Undang-Undang Dasar Amandemen ini bisa saja presiden itu bukan orang Indonesia yang tidak asli. Bisa saja yang namanya bupati dan lain sebagainya bukan orang Indonesia asli. Dalam rangka itulah saya kira kita mendukung untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus dan dikuatkan tanggal 5 Juli 1959. Dalam konteks pilkada, pemilihan kepala daerah, Partai Masumi juga menyatakan mendukung untuk pemilihan kepala daerah ini sesuai dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oleh karenanya pemilihan kepala daerah harus dipilih secara berjenjang. Dia dipilih melalui DPRD. Jadi tidak lagi merusak rakyat kita yang di bawah. Oleh karena itu kita meminta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Dalam konteks pemilu legislatif, Partai Masumi juga mendorong agar kembali partai, karena peserta politik itu adalah partai politik. Oleh karena itu Partai Masumi meminta dan menganjurkan, bahkan akan memperjuangkan pemilu kita sistemnya namanya ada proporsional tertutup. Sudah tidak lagi proporsional terbuka yang sekarang ini kanibal. Sesama anggota partai, sesama caleg saling maling suara, sesama terjadi transaksi jual beli. Tidak, kita ingin bahwa partai itu ideologi, kita ingin partai itu diuji oleh rakyat, maka pemilu itu harus memilih partai. Partailah yang bertanggung jawab meletakkan kader-kadernya itu menjadi calon anggota legislatif. Dalam konteks ini, saudara-saudara, ini belum diputuskan oleh Majelis Syuro, tapi saran saya, pikiran saya yang nanti akan kita bahas dalam mekanisme partai, saya menyatakan nanti setelah diteliti oleh Pak Heri 15 daerah itu, maka kita harus menyiapkan kader-kader kita untuk di 15 tersebut, di 15 provinsi. Artinya partai mencari orang-orang yang berkualitas. Orang berkualitas ini kadang-kadang kantongnya tipis, kadang-kadang dia tidak populer, tapi dia punya kualitas. Oleh karena itu kita betul-betul untuk menyaring nanti 580 ya Pak Heri, 580 anggota DPR yang akan kita perebutkan itu, di 15 itu betul-betul kader-kader kita yang kita sudah siapkan. Artinya caleg itu bukan berjuang sendiri. Caleg itu diperjuangkan oleh partai. Artinya partai bertanggung jawab atas kehadiran caleg tersebut. Jadi jangan kita lepaskan partai itu berjalan sendiri. Oleh karena itu kita mendorong memang proporsional tertutup. Mudah-mudahan nanti didengar oleh pengambil kebijakan dan khususnya sekarang Menko Hukum kita, Bang Yusril, yang punya hubungan dengan Bang Yusril. Kemarin katanya Pak Sekjen sudah ketemu. Kita dorong Bang Yusril untuk membuat pemilu itu proporsional yang namanya proporsional tertutup. Oleh karena itu kita sudah tidak rebut lagi. Dan kita setelah hitung ternyata insya Allah Dapil Cianjur Bogor menang. Insya Allah. Maka kita tampilkan orang kita di sana. Kita pilih saja Ustadz Alfian Tanjung. Kita tugaskan, bukan dia yang mau. Kita tugaskan, Masumi menugaskan Ustadz Alfian Tanjung caleg untuk Bogor, Kota Bogor dan Kota Cianjur. Kenapa? Karena kita yakin menang di sana. Seperti itu. Dan daerah-daerah yang lain seperti itu. Jadi saudara-saudara yang saya ingin saya akhiri, ini semua tidak bisa kalau kita tidak mulai bekerja mulai hari ini. Bagaimana cara kita bekerja hari ini? Mari kita gunakan tagline kita. Setiap hari one get one. Apa one get one? Satu orang menggait
satu anggota. Yang kedua, jangan lupa karena kita untuk membiayai kaki sendiri gerakan 10.000 per Jumat, Jumat berkah. Jadi Bapak Ibu pengurus yang belum, saya cek nanti, besok saya bacakan, mumpung sebelum saya bacakan besok, hari ini cepatlah itu. Yang belum, ya kan, saya bacakan besok ini yang belum, karena saya sudah ada datanya semua. Ya kan? Jadi, tapi jangan gara-gara mau dibacakan nggak datang rapat. Ya. Saya kira saya ingin mengakhiri, saudara-saudara, mari sama-sama kita berjuang bersama-sama. Tidak ada lain, ya kan, bagaikan surat Asy-Syaff, ya kan. Kita betul-betul surat itu bunyanun marsus, safan bunyanun marsus. Bagaikan bangunan bata yang tersusun rapi. Bata 1, bata 2, bata 3. Insya Allah saya yakin betul apakah zaman kita atau ke generasi berikutnya, Mas Sumi akan mengisi dan memenangkan pertarungan di Republik Indonesia ini. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.